Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Darussalam SE AKCE MSI LLM Intex, selaku Managing Partner DDTC, Bapak Dani Septriadi SE MSI LLM Intex, selaku Senior Partner DDTC, Bapak B. Bawono Kristiaji SE MSE MSc IBT Edit, selaku Partner Tax Research and Training Services DDTC, Ibu Dr. Noviantia Rulandari MSI Certified Qualitative Researcher, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami, dan para pembicara kita pada hari ini, Bapak Yasir Niti Samudro, SE AK MPP PhD, Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal, dan Bapak Alif Ramdan SOS MSI, Dosen Institut Setiami. Tak lupa juga Bapak dan Ibu para peserta webinar yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di seri kedua dari webinar series DDTC dengan perguruan tinggi mitra. Tadi juga saya sempat lihat di kolom chat bahwa ternyata ada yang berdomisili juga di Jember, di Aceh, di Malang, dan juga daerah-daerah lainnya ya. Jadi luar biasa sekali animonya, terima kasih banyak. Nah, webinar series ini diadakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun DDTC ke-13 yang jatuh pada tanggal 20 Agustus mendatang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lenida Ayumi, peneliti di DDTC. Pada kali ini senang sekali diberikan kesempatan untuk menjadi moderator, sekaligus memandu jalannya acara kita pada pagi hari ini. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa webinar kali ini merupakan seri kedua dari total 14 webinar yang telah dan akan diselenggarakan untuk menyambut hari ulang tahun DDTC yang ke-13. Dalam penyelenggaraannya, DDTC menggandeng beberapa perguruan tinggi mitra yang telah memiliki kontrak kerjasama pendidikan dengan DDTC. Nah, pada hari ini kami senang sekali dapat menyelenggarakan webinarnya bersama Institut Setiami. Nah, sebagai informasi juga bahwa saat ini terdapat 26 perguruan tinggi yang telah bermitra dengan DDTC. Kerjasama pendidikan ini merupakan wujud nyata atau bisa dibilang wujud konkret dari salah satu misi DDTC, yaitu untuk menghilangkan informasi asimetris bagi masyarakat pajak Indonesia. Jadi, bagi perguruan tinggi yang berminat untuk menjajaki kerjasama pendidikan, DDTC akan selalu terbuka dan senang sekali pastinya. Selain itu, bagi Bapak dan Ibu para peserta juga jangan lupa untuk memantau DDTC News, karena info mengenai waktu pelaksanaan dan juga pendaftaran webinar atau event DDTC selanjutnya, itu dapat dilihat di DDTC News. Baik, kembali lagi pada webinar kita pada kali ini yang mengusung topik Outlook Perekonomian tahun 2021 dan dampaknya terhadap perpajakan. Nah, ini isu yang sangat menarik sekali pastinya ya, mengingat kondisi saat ini pandemi COVID-19 masih menyebabkan kelesuan ekonomi di hampir seluruh sektor. Nah, meskipun demikian, ini juga mengutip berita dari DDTC News, pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal mengungkapkan bahwa kinerja penerimaan pajak masih memiliki potensi untuk membaik dan juga mulai pulih mulai semester 2 2020. Nah, ini juga berarti ada indikasi kondisi ekonomi juga yang akan membaik. Nah, sebenarnya bagaimana sih proyeksi outlook perekonomian pada tahun depan, khususnya itu pada tahun 2021, dan bagaimana pula nih dampak kinerja ekonomi terhadap kinerja perpajakan. Nah, nantinya kedua pembicara kita akan menjawab rasa penasaran kita semua ya. Namun sebelumnya, untuk membuka webinar ini, kita akan saksikan bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak B. Bawono Kristiaji, selaku Partner Tax Research and Training Services di DDTC. Kepada Bapak Bawono Kristiaji, kami persilahkan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Ayumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Darussalam dan Bapak Dani Septriadi. Yang saya hormati juga para tamu dari Institut Setiami. Jadi Pak Panji Hendraso sebagai Rektor Institut Setiami, Bapak Bambang Irawan, Wakil Rektor, Bapak Supriyono dan Wakil Rektor 2, dan Bapak Jundo Harimurti, Wakil Rektor 3.
Saya juga ingin menyapa pada seluruh tamu dari Institut Setiami, para dekan, direktur program, dan juga para dosen. Yang saya muliakan juga Ibu Dr. Noviantian Rulandari, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Institut Setiami, dan juga para narasumber. Jadi ada Bapak Yasir Niti Samudro dari PKF dan juga Bapak Alif Ramdan dari Institut Setiami. Dan tentu saja para hadirin sekalian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam webinar kedua kami di rangkaian kegiatan dengan Kampus Mitra yang diselenggarakan pada hari ini dengan tema Outlook tentang perekonomian 2021 dan dampaknya terhadap sektor perpajakan. Tentu saja ini sesuatu hal yang menarik. Tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Ayumi mengenai sedikit overview. Jadi kalau kita bicara tentang dampak pandemi COVID-19 ini terhadap seluruh sektor ekonomi, sepertinya juga tidak ada yang imun gitu ya. Jadi tapi tergantung derajatnya masing-masing, dan ini berdampak juga nantinya pada misalkan di dunia ketenagakerjaan dan juga salah satunya adalah postur fiskal di Indonesia. Nah, inilah yang nanti akan menjadi topik pembahasan pada hari ini. Yang pasti ketika kita bicara tentang outlook perekonomian, tentu saja dewasa ini semakin sulit kita memiliki prediksi yang semakin tepat dan reliable. Karena kita tahu bahwa dinamika ekonomi sampai sekarang juga masih bergerak terus, ya seperti itu. Dan untungnya nanti kita juga akan mendengarkan paparan dari Pak Yasir dari BKF. Kebetulan beliau ini memang ahlinya dalam forecasting dan juga projection di dalam postur APBN. Nanti kita akan juga menyimak pandangan dari beliau. Dan juga kalau kita bicara tentang outlook-nya nanti akan seperti apa dan postur kebijakannya nanti atau postur APBN nanti juga pasti akan berkaitan dengan bagaimana sektor pajak di masa mendatang. Kalau kita melihat atau flashback kembali, pada awal tahun ini sebenarnya kita semua punya harapan yang tinggi bahwa sektor perpajakan kita dengan adanya agenda reformasi, dengan berbagai pembenahan ini akan menuju ke titik yang lebih baik. Tapi dengan adanya pandemi ini tentu saja, saya mengutip juga ya dari kemarin dari pendapatnya Pak Suryo Utomo, Dirjen Pajak kita, bahwa ini perfect storm gitu ya, jadi badai yang hebat gitu ya, yang sempurna. Jadi bagaimana nantinya kebijakan-kebijakan di masa atau saat ini dan juga di masa mendatang, baik itu dari insentifnya, terus kemudian bagaimana nanti agenda-agenda di sektor pajak dan nantinya implikasinya bagi kita semua sebagai stakeholders di area perpajakan. Dan pada akhirnya memang saya perlu juga untuk kita bersama-sama mencermati bahwa sektor pajak ini sesuatu yang kita perlu utamakan kegotong royongannya. Dalam artian bahwa pada mungkin di tahun ini kita lihat bahwa bagaimana pemerintah telah memberikan relaksasi lebih paradigmanya lebih ke reguleran. Tapi bagaimana nanti ya di kemudian hari pastinya kita sebagai warga negara Indonesia kita perlu untuk berkontribusi. Jadi berkontribusinya seperti apa? Tentunya setidaknya kita dalam pembayaran pajak yang baik dan benar seperti itu ya. Nah, ini adalah kita bisa bilang sesuatu yang menarik untuk kita lihat ke depan dan saya bersyukur bahwa narasumber pada hari ini ahli-ahli di bidangnya dan semoga kita semua nanti bisa mendapat pencerahan dari beliau berdua. Dan akhir kata saya mengucapkan untuk selamat mengikuti seminar, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Bono Kristiaji atas penyampaian keynote speech-nya yang saya kira menggugah kita semua gitu ya. Tadi Bapak Aji juga menyampaikan pandemi COVID-19 ini bagaikan perfect storm seperti itu. Sehingga kita juga perlu mengestimasi nih bagaimana sih kinerja ekonomi dan pajak ke depan. Nah,
tadi juga dewasa ini ternyata makin sulit untuk mendapatkan proyeksi yang reliable seperti itu ya, apalagi dengan situasi saat ini. Nah, untungnya juga kita sudah kedatangan ahlinya begitu ya, yaitu Bapak Yasir. Nah, juga tadi mohon maaf Bapak Aji itu menyampaikan semangat gotong royong pajak itu juga perlu ditekankan ya, seperti tema dari Hari Pajak tahun 2020. Nah, ini semua akan menjadi pemantik ya, bisa dibilang seperti itu ya, diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita akan saksikan kembali penyampaian sambutan yang kali ini akan diberikan oleh Ibu Noviantia Wulandari, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Kepada Ibu Noviantia, kami persilahkan Ibu. Bu Noviantia, telah mendengar saya? Itu mungkin masih di mute, Bu. Halo, selamat pagi, Bu Noviantia. Oh, Oke, baik, sudah. Oh ya, Alhamdulillah. silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Darussalam selaku Managing Partner GDTC, yang saya muliakan Bapak Bawono Kristiaji selaku Partner Tech Center and Training, dan Ibu Lenida Ayumi, moderator kita pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Panji Hendrarso, Rektor Institut Setiami, dan Bapak Ibu Pimpinan Institut Setiami. Yang saya hormati Bapak Ibu Head of Department Institut Setiami, para dosen dan juga mahasiswa Institut Setiami, dan yang saya hormati pembicara hari ini Bapak Yasir Niti Samudro PhD dan Bapak Alif Ramdan selaku dosen Institut Setiami, dan tentunya seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Senang sekali pada pada pagi hari ini saya bisa berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu semua dalam sesi webinar dengan tema Outlook Perekonomian 2021 dan dampaknya terhadap perpajakan. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 cukup tinggi. Hal ini tentunya sangat menjadi pertimbangan yang cukup berat mengingat kondisi kita di tahun 2021 masih dilingkupi ketidakpastian karena dampak dari COVID-19 yang juga berdampak buruk pada sektor perekonomian. Dengan adanya pandemi COVID-19, tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian di Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang bisa dikatakan belum stabil, khususnya dari sektor perpajakan. Bahkan beberapa lembaga internasional memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sulit untuk mencapai angka kenaikan meski hanya 1%. Nah, di tahun 2020 ini, akibat pandemi virus COVID-19, penerimaan negara kita kian tertekan. Kontraksi yang cukup dalam pada penerimaan perpajakan tahun ini belum pernah dialami mungkin tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini pertumbuhan penerimaan pajak diperkirakan akan mengalami kontraksi kurang lebih sekitar 9%, dan di mana angka tersebut lebih rendah dari asumsi yang tertuang dalam Perpres 54 tahun 2020 yang mengalami kontraksi dan tumbuh negatif sebesar 5,4%. Penyebab penerimaan perpajakan nasional terjun bebas ya kita katakan di tahun ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, dunia usaha sedang sulit karena dihantam pandemi COVID-19, dan yang kedua karena
saat ini pemerintah meningkatkan belanja negaranya untuk memberikan banyak insentif bagi beberapa sektor, salah satunya dunia usaha. Lalu bagaimanakah proyeksi atau outlook tahun 2021 mendatang dan bagaimanakah dampaknya terhadap perpajakan? Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Yasir Titi Samudro PhD dan juga Bapak Alif Ramdan MSI terkait isu Outlook 2021 terhadap perpajakan. Tentunya sharing dari beliau insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DDTC yang telah bekerja sama menyelenggarakan kegiatan ini dan selamat menyambut hari ulang tahun DDTC yang ke-13. Institut Stiami mendoakan semoga dengan bertambahnya usia, DDTC semakin sukses, menjadi tech center dan konsultan pajak nomor 1 di Indonesia, dan selalu memberikan manfaat serta berbagi pengetahuan pajak kepada masyarakat Indonesia. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti webinar hari ini, Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Noviantia. Terima kasih banyak juga. Saya boleh ini juga ya, menyapa ya, Bu silakan. Novi ya. Iya, silakan. Pak Haji, Iya, Bu Novi, terima kasih banyak atas dukungannya. Selama ini Institut Stiami telah bekerja sama dengan baik dan kami juga banyak mendapatkan hal-hal positif ketika bekerja sama dengan Institut Stiami. Pastinya kami ingin terus untuk melakukan kerjasama strategis dengan Institut Stiami. Terima kasih banyak Bu dan seluruh para pendukung dan pejabat dari Institut Stiami. Terima kasih banyak. Ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada DDTC selama ini selalu mensupport kegiatan-kegiatan kami untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk mahasiswa Institut Stiami. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak Ibu Noviantia, terima kasih banyak juga atas supportnya selama ini ya Bu ya. Saya yakin juga nih keluarga Stiami pastinya banyak ya menyaksikan webinar ini ya Bu ya. Nah, tadi Ibu Noviantia juga menekankan ya bahwa ternyata topik atau tema kita pada kali ini menjadi strategis gitu ya, atau menjadi penting sekali ya, ketika kontraksi penerimaan pajak tahun ini disampaikan Ibu Noviantia itu istilahnya terjun bebas begitu ya, dan belum pernah dirasakan sebelumnya. Jadi langsung saja nih kita memasuki sesi pemaparan materi. Telah bergabung bersama kita semua dua narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Yasir Niti Samudro dan Bapak Alif Ramdan. Kita sapa dulu bersama. Selamat pagi Pak Yasir dan Pak Alif. Selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi Pak Alif. Selamat pagi Bapak Yasir juga telah bergabung ya Pak ya. Iya Pak, apa kabar Bapak Alif dan Bapak Yasir? Alhamdulillah sehat. Baik. Iya, semangat dan juga siap untuk memberikan materi ya Pak. Iya. Baik, nah sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari kedua pembicara kita. Yang pertama adalah Bapak Yasir Niti Samudro. Beliau saat ini merupakan analis kebijakan ahli media di Pusat Kebijakan Makroekonomi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Bapak Yasir juga mendapat gelar master di Public Policy Master Program Graduate Institute for Policy Studies di Tokyo, Jepang. Dan langsung dilanjutkan nih dengan studi doktoralnya pada program in Regional Information, Department of Agriculture Economics and Rural Development, College of Agriculture and Life Science, Seoul National University. Lalu pengalaman internasional short course dan conference dari Pak Yasir ini juga luar biasa banyak. Bapak dan Ibu, para peserta juga bisa langsung melihat dari CV beliau. Bapak Yasir juga telah menerima penghargaan di level internasional. Yang pertama itu adalah Best Research Paper in Tax Policy Workshop of the Seminar on Economic Policies di Tokyo, Jepang pada tahun 2005. Lalu juga mendapatkan Award Best Research Paper di Korea Planner Association Annual Conference 2016 di Korea Selatan. Luar biasa sekali. Nah, selanjutnya CV dari pembicara kita yang kedua, yaitu Pak Alif Ramdan, yang juga tak kalah luar biasa.
Bapak Alif Ramdan merupakan dosen dari Institut Stiami. Beliau menamatkan pendidikan S1-nya di Institut Stiami juga ya, alumni berarti ya Pak ya. Lalu Bapak Alif selanjutnya mendapatkan gelar masternya di program studi kebijakan dan administrasi pajak Universitas Indonesia. Bapak Alif juga telah mendapatkan sertifikasi konsultan pajak yaitu Brevet A. Nah, sebelum mulai pemaparan, saya juga perlu menginfokan bahwa kami nantinya akan memberikan slide materi dari para narasumber pada akhir acara, namun sebelumnya Bapak dan Ibu juga perlu mengisi lembar evaluasi yang akan kami kirimkan melalui email masing-masing. Jadi setelah diisi dan dikumpulkan kepada panitia, kami akan mengirimkan slide materi kepada email tersebut. Langsung saja pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Yasir. Nah, tadi kan di awal saya juga sempat menyinggung gitu ya, bahwa ada optimisme dari pemerintah melalui BKF terkait kondisi perekonomian dan pajak mulai dari semester 2 2020. Sekarang mumpung Bapak Yasirnya ada bersama kita semua di sini, kita juga ingin mengkonfirmasi nih ke Pak Yasir ya, dan sebenarnya bagaimana sih gambaran lebih detail proyeksi perekonomian, khususnya juga di tahun depan, yaitu tahun 2021. Silakan Bapak Yasir untuk memberikan pemaparannya dalam waktu kurang lebih 20 menit ya Pak ya. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Haji, Bu Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Bu Noviantia, narasumber lain Pak Alif, para partner DDTC, dan rekan-rekan dari universitas dan institusi dan perusahaan. Pagi ini saya akan memaparkan outlook perekonomian 2021. Tapi kayaknya tadi ada salah, ini disclaimer ya, salah tangkap ya. Di kuartal 2 mungkin bukan optimisme, Bu. Tapi lembah. Oke, kita mulai saja. Ini saya agak sulit sortir paparan sedemikian banyak untuk waktu 20 menit ya. Tapi ya, kita mulai saja. Silakan halaman selanjutnya. Biasanya kalau Kementerian Keuangan itu kalau membahas ekonomi pasti dimulai dari keadaan global ya, keadaan global, karena mau tidak mau ketika global itu batuk, kita mungkin kena flu-nya juga gitu ya, dari melalui jalur ekspor dan impor gitu loh. Jadi COVID-19 ini merupakan bencana ekonomi yang terburuk dalam 1,5 abad ini. Waktu zaman flu Spanyol, mungkin belum ada perhitungan ekonomi ya, belum ada perhitungan pertumbuhan ya. Tapi kalau sekarang lihat, itu yang paling parah karena itu Prancis. Dia di kuartal 1 udah -5 ya. Kemudian pada kuartal 2, forecast 1 Juli, dia akan hampir -20. Negara lain yang besar, Amerika, itu waktu kuartal 1 masih positif. Positif 0. Kuartal 2 akan -10. Bloomberg memperkirakan Indonesia pada kuartal 2 itu akan -3,4. Tapi kami di BKF punya, berdasarkan angka forecast akhir Juli, itu punya pendapat lain gitu. Sedangkan ekonomi dunia itu terus direvisi turun. Terakhir, IMF itu memperkirakan ekonomi dunia akan -3,9 di tahun 2020 dan akan tumbuh 5,4, lebih rendah daripada forecast sebelumnya di tahun 2021. Sementara World Bank lebih pesimis ya, memperkirakan Indonesia akan dunia akan -5,2 dan tumbuh 4,2 di 2021. Tentunya ini akan berdampak ke Indonesia melalui jalur ekspor dan impor. Next. Ini sekedar highlight aja.
bahwa pada tanggal 27 kita udah lewat angka keramat 100.000 untuk penderita COVID ya. Sementara yang garis kuning itu menunjukkan sedikit optimisme. Dalam rata-rata 7 hari itu udah mulai agak lebih rendah dari pertengahan Juli dengan jumlah korban 4.800. Sementara akhir-akhir ini kasus juga masih tetap naik ya, dengan klaster terbaru perkantoran. Bahkan di Kementerian Keuangan itu sekarang udah termasuk salah satu yang zona merah itu. Warung-warung sini pada tutup, jadi pada susah cari makan sekarang ini. Next. Meramal ekonomi pada saat bencana atau krisis gini itu bukan hal yang mudah ya. Bahkan saya selalu mengutip kata-katanya Pak Dede Khatib Basri, yang dibilang kalau ada ekonom bilang dia bisa forecast ekonomi pada saat krisis gini, berarti itu orang punya selera humor yang tinggi gitu ya. So, tapi karena bagian dari tuntutan pekerjaan, kami tetap mesti melakukan. Bagaimana caranya? Ya kita kalau pakai ekonometri udah nggak bisa, Pak. Bapak Ibu udah nggak bisa, ekonometri nggak bisa. Karena di situ udah ada pelanggaran asumsi ya. Karena udah banyak outlier gitu ya. Maka kita dadal dari struktur PDB-nya. Seperti kita tahu bahwa Indonesia itu paling tinggi, paling banyak share-nya adalah konsumsi rumah tangga. Itu untuk tahun 2019 itu porsinya 56,6%. Konsumsi rumah tangga itu 40% adalah makanan yang kira-kira akan tetap stabil, walaupun berkurang sedikit lah ya, karena orang susah keluar rumah. Yang kedua adalah non-makanan, 60%, itu ada pakaian, ada transportasi, ada kesehatan, peralatan rumah tangga, itu turun banyak di kuartal 1 2020. Yang kedua itu bangunan, investasi atau biasa disingkat PMTB, pembentukan modal tetap bruto, itu 79% dari investasi adalah bangunan. Ya. Jadi bukannya investasi saham gitu bukan, tapi bangunan. Jadi kalau pemerintah, ini disclaimer ya, kalau pemerintah misalnya kalau melihat daya ungkit bangunan itu tinggi, mungkin bisa dengan memberi insentif pada padat karya misalnya perumahan rakyat misalnya gitu. Kemudian ada konsumsi pemerintah itu 8,8, walaupun ini kecil, porsinya cuma 8,8 dari PDB nominal, tapi dia penting karena menjadi stimulus bagi konsumsi dan investasi. Misalnya melalui gaji pegawai negeri atau belanja modal pemerintah. Misalnya membangun jalan ya. Kemudian ada ekspor dan impor, itu porsinya itu sangat tipis, jadi kira-kira pengaruhnya 0. Itu ekspornya 2.500 triliun di 2019, 2.915 triliun, impornya 2.992 triliun. Next. Kejadian pada kuartal 1 itu ekspor kita negatif, tapi impor kita negatifnya lebih dalam. Jadi secara net itu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu tadi kita lihat dari sisi GDP expenditure atau pengeluaran ya. Kemudian GDP juga bisa dilihat dari sisi produksi. Hanya ada 4 atau 5 sektor yang besar di Indonesia. Pertama tentunya manufaktur. Itu 3.120 triliun sendiri ya. Yang paling besar itu di Indonesia adalah industri makan minum, termasuk tembakau. Kemudian penghilangan migas. Yang kedua terbesar adalah perdagangan. Itu 80%-nya adalah wholesale dan retail.
Alfamart, Indomaret itu, atau warung-warung pinggir jalan. Yang ketiga adalah pertanian. Itu sebenarnya hampir sama semua. Pertanian pangan, perkebunan, seperti sawit, perikanan, dan lainnya. Kemudian konstruksi. Itu 1.700 triliun sendiri, 10,7. Konstruksi ini berhubungan langsung dengan pembentukan modal tetap bruto tadi ya, investasi ya, yang bangunan. Kemudian ada pertambangan, itu 7,3%. Yang paling besar di situ adalah minyak dan gas, serta batu bara. Kemudian yang kecil adalah transportasi dan pergudangan. Itu 31,5%. Yang lain, jasa-jasa lain 31,5%, kecil-kecil ya. Kayak misalnya orang bilang, oh kesehatan jaya nih di 2020 karena banyak orang, banyak penderita COVID. Pada kenyataannya enggak ya. Itu share-nya kecil aja, dan ketika banyak COVID, ketika Maret, April gitu, kan banyak orang menghindar pergi ke rumah sakit ya. Rumah sakit sepi, kehilangan pasien, yang ada hanya pasien COVID, dan itu pun tidak seberapa. Next. Kalau misal kan tadi saya bilang ekonometri udah nggak bisa nih dipakai nih untuk model karena udah melanggar asumsi, udah hubungan jangka panjang antar variabel udah rusak. Lalu kita mesti ngapain untuk meramal ekonomi ke depan? Kita pakai indikator. Yang sebelah kiri itu indikator konsumsi, yang sebelah kanan itu indikator investasi. Itu yang merah itu seperti kebakaran itu ya, itu menunjukkan bahwa bulan ini lebih rendah daripada bulan lalu. Ya. Kalau lihat di sini yang RS ini berarti kan retail sales index ya. Pada kuartal 1 itu dia minus 1,91, pada kuartal 2 minus 17,37. Ini berkaitan erat dengan konsumsi. Mobil penumpang. Pada kuartal 1 dia minus 5,7, penjualan mobil penumpang ya. Pada kuartal 2 dia minus 90. Impor barang konsumsi minus 11,9. Yang hijau ini apa? Peredaran uang M2 oleh Bank Indonesia. Mungkin ini terkait dengan burden sharing ya. Ini yang parah lagi, di investasi ini, lihat penjualan mobil niaga minus 82. Persentase ini mesti kami terjemahkan ke dalam nilai nominal atau ke dalam nilai real produk domestik bruto untuk kemudian dihitung pertumbuhannya. Next. Berikutnya adalah ini indikator sektoral ya. Ada lifting minyak, ada lifting gas, penumpang pesawat, jumlah wisman. Yang paling parah apa di sini? Coba lihat jumlah wisman. Wisatawan mancanegara minus 87. Pada kuartal 1 dia minus 31,14. Bisa kita bisa bayangkan ya kalau minus 31 itu Bali udah sepi seperti apa, apalagi minus 87 ya. Kemudian penumpang pelayaran minus, penumpang pesawat ini juga sangat kita rasakan minus 93 karena pembatasan sosial berskala besar. Dari segi harga komoditas juga harga semua jatuh ya, kecuali harga timah, itu pun walaupun dia naik tapi tetap minus ya. Angka-angka inilah yang kemudian kami terjemahkan ke dalam PDB sektoral maupun PDB expenditure. Next. Sebelum ini adalah indikator lain yang kami gunakan dalam menghitung PDB expenditure maupun sektoral. Ini adalah Google Mobility ya. Pada kuartal 1, ini dia turun pada bulan Maret. Pada kuartal 2 terus turun sehingga dan naik pada bulan Juni ya. Pada kuartal 3 terlihat pelemahan lagi.
ini kita jadikan diskon terhadap angka pertumbuhan ya. Kemudian next. Ini adalah pertumbuhan konsumsi listrik ya. Karena bisa dengan menggambarkan pertumbuhan sektoral maupun konsumsi. Kalau kita lihat di sini, itu yang meningkat di tahun 2020 adalah rumah tangga ya, karena orang stay di rumah. Sementara industri turun dalam pada bulan Mei itu sampai minus 33. Pada bulan Juni sudah positif lagi ya. Tapi pada kuartal 2, bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni secara keseluruhan itu negatif. Next. Ini proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia versi Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Pada kuartal 1, sudah dirilis BPS itu 3%, konsumsinya yang biasanya 5% itu turun ke 2,8%, ekspornya 0, impornya minus 2,2%. Secara keseluruhan, BKF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 itu minus 0,4 sampai 1,0. Pada tahun 2021 4,5 sampai 5,5. Ini adalah perbedaan sebelah kanan, tabel sebelah kanan adalah perbedaan antara forecast antara pemerintah, ADB, IMF, World Bank sama OECD. Itu angkanya pada awalnya hampir sama ya, kisaran 5%. Begitu ada COVID, jadi masing-masing punya pendapat sendiri. Atau dengan kata lain bingung sendiri ya. Karena kita ngitung gimana nih? Pemerintah sendiri itu merevisi turun angka pertumbuhannya. Tadinya range atasnya 2,3 jadi 1,0. ADB juga demikian, IMF turun, World Bank juga turun, semua turun, OECD juga turun. Ini menunjukkan bahwa sebuah ketidakpastian, nggak ada yang tahu. Besok itu gimana, nggak ada yang tahu. Semua sama-sama bingung. Kalau kita dapat punya gambaran yang tepat, pasti angkanya sama semua ya. Dekat-dekat lah. Next. Ini adalah range untuk kuartal 2 dan 2020. Kuartal 2 itu diperkirakan minus 5 sampai minus 3,5. Itu konsumsi rumah tangga turun 4,1 sampai 2,5. Investasinya minus 7 sampai minus 6. Ekspornya minus 20 di kuartal 2. BKF keluar dengan angka 4,3. Tadi pagi saya baca berita di media massa bahwa Kemenko Perekonomian itu bilang kuartal 2 mereka lebih optimis minus 3,4. Next. Ini adalah secara sektoral. Kita lihat di sini yang paling parah yang mana? Kalau yang besar-besar aja ya. Manufaktur itu minus 1 sampai 0,4. Pertambangan, pertanian akan tetap positif. Perkiraan kami, konstruksi karena terkait PMTB akan minus. Perdagangan akan minus, transportasi akan minus. Next. Ini adalah sebelah kiri adalah grafik kuadran dari Prospera. Kita kutip dari Prospera. Ini adalah ukuran sektor terhadap produksi dan tenaga kerja. Jadi yang bulatan merah tua besar itu menunjukkan bahwa semakin banyak tenaga kerja di situ. Yang aksis sebelah kiri adalah dampak terhadap permintaan ya, demand.
itu kita lihat jasa kesehatan akan banyak permintaannya. Sementara yang turun adalah hotel restoran, alas kaki, otomotif, dan penerbangan. Di sebelah kanan itu dampak COVID terhadap supply ya. Jadi pertanian ini akan tetap positif, pertambangan positif, produksi migas positif. Informasi komunikasi seperti kita tahu semua, kita butuh paket data sekarang ini akan tumbuh positif. Kalau dilihat begini, ini sebenarnya yang paling rentan adalah sektor hotel dan restoran. Garmen dan alas kaki ya, karena permintaan yang turun. Produksi juga turun. Di sebelah kanan adalah jumlah tenaga kerja yang diperkirakan terdampak. Seperti manufaktur itu akan diperkirakan akan mengancam lebih dari 8 juta tenaga kerja. Pak Yasir, mohon maaf, waktunya 2 menit lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak. Next. Ini kita skip aja. Sorry, bentar. 2021 ya. Kemenkeu itu 4,5, 5,5, IMF 61, World Bank 48, OECD, ADB 5,3, Bloomberg 5,5. 2021 ya, pertumbuhan ekonominya. Next. Ini adalah ringkasan asumsi untuk 2021 yang ada di dokumen Camp PPKF yang kami update. Masih 4,5. Nilai tukar itu jadi sekarang 14.600 ya. Inflasi antara 2 dan 4. Next. Penerimaan perpajakan itu turun dari 1.800 triliun atau APBN, kemudian terakhir dirubah dengan Perpres 72 itu jadi 1.400 triliun di 2020. Defisitnya dari 1,76 ke 6,34%. Karena direlaksasi ya, boleh lebih dari 3% dengan Perpres 54. Next. Pemerintah mesti melakukan sesuatu kalau udah kita pikir akan ekonomi akan terjerembab gini. Jadi dibagi ke dalam 4 klaster ya, kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Ini adalah rinciannya. Saya tidak perlu sebutkan satu demi satu. Next. Ini sekadar penghibur ya. Ini bukan rilis Kementerian Keuangan, bukan rilis orang Indonesia. Ini adalah rilis internasional dari Statista. Pada tahun 2024, kita diproyeksi untuk menjadi negara ekonomi terbesar kelima di dunia. Salah satu penyumbangnya adalah COVID ini. Karena diperkirakan kita akan tumbuh positif di 2020 ini. Berikut juga dengan 2021. Sementara negara-negara besar lain seperti Amerika, Jerman itu akan tumbuh negatif. Sehingga Indonesia akan menyalip. Saya akan memberikan satu disclaimer, ini pendapat pribadi saya, bahwa pada tahun 2020 ini, kalau kuartal 2 itu minus 4,3, saya perkirakan Indonesia pada kuartal 3 itu akan tetap minus. Mungkin pada kuartal 4 akan positif. Jadi U-shape recovery ya, bukan V-shape recovery. U-shape. Pada tahun 2021 untuk mencapai pertumbuhan 5,3 itu mungkin akan butuh extra effort, yaitu mungkin dengan pelebaran defisit. Karena dengan perhitungan paling optimis pun, menurut saya pada tahun 2021 itu Indonesia hanya akan tumbuh 4%-an, 4,4. Sementara target pemerintah adalah 5,3. Demikian akhir presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yasir atas paparan materinya yang komprehensif dan sungguh luar biasa. Sebelum melanjutkan, saya akan menyapa kembali nih ke para peserta yang baru bergabung. Saat ini telah ada 386 peserta, luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Ini juga tadi saya tempat nyontek dari kolom chat itu ada dari Kabupaten Buol, ada dari Kalimantan Selatan, Padang, Malang, dan sebagainya. Terima kasih banyak. Nah, bagi mungkin peserta yang baru bergabung seperti itu, saya akan meng-overview sedikit materi yang disampaikan oleh Pak Yasir. Tadi Pak Yasir membuka dengan proyeksi dari berbagai lembaga internasional yang ternyata juga bervariasi seperti itu. Ada yang lebih pesimis, ada yang juga optimis. Nah, ini juga memperlihatkan sulitnya proyeksi ekonomi ya di masa krisis. Tadi kata Pak Yasir banyak outlier-nya gitu, sehingga ekonometri pun juga sudah sulit digunakan. Salah satu alternatifnya itu adalah dilihat dari struktur PDB seperti itu ya. Yang tadi terlihat bahwa yang berkontribusi terbesar bagi perekonomian adalah masih konsumsi rumah tangga dan juga pembentukan modal tetap bruto, sehingga mungkin untuk mendorong perekonomian bisa dimulai dari sektor-sektor tersebut. Nah, untuk outlook proyeksi tahun 2021 sendiri itu berada di kisaran 4,5 sampai 5,5%. Itu dari Badan Kebijakan Fiskal. Namun meskipun demikian, untuk mencapai proyeksi tersebut tadi Pak Yasir menekankan adanya kebutuhan extra effort gitu ya dari pemerintah dan juga dari kita semua. Seperti itu. Nah, dari pemaparan tadi kita juga jadi dibuat penasaran nih ya. Kira-kira bagaimana sih dampak kinerja ekonomi tersebut dengan penerimaan pajak pada tahun depan. Nah, apa saja sih sebenarnya upaya yang telah dilakukan pemerintah baik itu dalam tataran kebijakan maupun juga administrasi, supaya dapat mencapai target yang tadi sudah disebutkan ya, khususnya di dalam jangka pendek tahun 2021. Nah, untuk itu saya akan mengundang pembicara kita yang kedua, yaitu Bapak Alif, untuk menyampaikan materinya. Dalam waktu yang sama juga ya Pak ya, 20 menit ke depan. Ya. Silakan Pak Alif. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bawono Kristiaji, Partner Tax Research dan Training Service di DTC. Yang terhormat Ibu Novianti Purwandari, ya, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Institut Setiami. Yang terhormat Bapak Yasir Niti Samudro, sebagai narasumber yang pertama, kemudian Ibu Lenida Ayumi sebagai moderator, dan Bapak Ibu peserta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Oke, di next aja ini. Oke, sejalan dengan yang telah dijelaskan tadi oleh Bapak Yasir, kita sadari bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan efek yang tidak hanya dari segi kesehatan, tetapi juga berpengaruh terhadap sisi sosial, ekonomi, dan keuangan. Kemudian, baik perekonomian dunia maupun domestik di berbagai negara. Penyebaran virus ini sangat cepat dan ditambah dengan beberapa waktu yang lalu keterbatasan daripada medis juga kurang tuh, yang menyebabkan krisis di bidang kesehatan. Kemudian juga banyak aktivitas ekonomi yang terhambat yang dapat menyebabkan penurunan dari berbagai sektor, tingkat perdagangan, dan meningkatnya pengangguran. Di negara kita pun mengalami hal yang sama, perekonomian juga menurun, banyaknya pengangguran, kemudian kemiskinan juga berdampak. Beberapa waktu lalu juga saya mengikuti webinar juga dari BKF, bahwa di Indonesia itu dari sisi penerimaan yang sebelumnya minus, kemudian sudah di bulan Juni ini sudah membaik, ya kan, ada
ada perbaikan. Tadi juga sudah disampaikan juga oleh Bapak Yasir bahwa proyeksi pertumbuhan di Indonesia pada tahun 2021 itu bisa tumbuh sekitar 4,5% sampai dengan 5,5%. Ya. Kemudian apa sih yang akan dilakukan oleh DJP ya dalam hal bisa di next slide-nya. Strategi yang dilakukan oleh DJP dalam hal menaikkan penerimaan negara dan pemulihan dunia usaha itu melalui stimulus fiskal yang memberikan berbagai fasilitas kepada wajib pajak untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas dari sektor. Ada dua hal yang harus dilakukan yang berhubungan dengan strategi dari DJP ini, yaitu dalam hal support dari pajak untuk dalam penanganan COVID dan support dari pajak dalam hal pemulihan dari dunia usaha. Bisa di next slide-nya. Di next aja lagi. Nah, di next lagi, Mbak. Nah, untuk mengenai support pajak dalam penanganan COVID, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh DJP, ya. Itu ada PMK 28 tahun 2020 dan PMK 34 tahun 2020. Dalam hal PMK 28 tahun 2020 merupakan fasilitas PPN yang tidak dipungut dan ditanggung oleh pemerintah, ya, yang diberikan kepada badan atau instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak lain yang ditunjuk untuk memberikan bantuan dalam penanganan wabah virus corona atas impor, perolehan, dan pemanfaatan barang dan jasa. Sedangkan untuk PPh-nya itu diberikan pembebasan dari pemungutan atau pemotongan untuk membantu percepatan penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Insentif yang diberikan itu berupa pembebasan PPh pasal 22 atas impor dan pembelian barang keperluan dalam penanganan COVID, dan kemudian untuk PPh pasal 21 diberikan pembebasan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Kemudian begitu pula dengan PPh pasal 23 atas jasa teknik manajemen dari badan atau instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang diperlukan dalam penanganan COVID-19 ini. Kemudian untuk PMK 34 tahun 2020, ini diterbitkan guna mempercepat layanan pemberian fasilitas fiskal atas impor barang yang diperlukan dalam penanganan COVID-19. Kemudian yang kedua adalah support pajak untuk dukungan dan pemulihan bagi dunia usaha. Kalau kita lihat di situ ada beberapa perluasan dari PMK ini, yaitu ada PMK 23 tahun 2020 mengenai insentif sektor industri, kemudian diperluas dengan PMK 44, kemudian diperluas lagi dengan PMK 86. Dalam hal super pajak yang diberikan dalam hal pemulihan dunia usaha ini, cakupannya itu diperluas, dan kita bisa lihat dari tabel, bisa di next. Bisa lihat dari tabel yang ada di screen share, bahwa yang khususnya contohnya di PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah, yang tadinya di PMK 23 itu hanya sektor manufaktur tertentu
itu sekitar 440 KLU, kemudian diperluas dengan PMK 44 berkembang lagi menjadi 1062 KLU, dan kemudian di PMK 86, nah itu diperluas hingga 1189 KLU. Nah ini juga berkembang di semua insentif, ada PPH final UMKM yang ditanggung pemerintah, kemudian bisa di next. Ada pembebasan PPH pasal 22 impor, itu juga mengalami perluasan, ada pengurangan angsuran untuk PPH pasal 25 sebesar 30%, kemudian ada pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP beresiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar. Bisa di next. Kemudian yang berikutnya adalah ada Perpu nomor 1 tahun 2020 yang akhirnya resmi ditetapkan sebagai Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, di mana mengatur 4 kebijakan yang di bidang perpajakan. Itu yang pertama adalah penyesuaian tarif pajak penghasilan atau PPH wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT, di mana di dalam inti dari penyesuaian tarif ini adalah yang tarif sekarang itu sekitar 20, PPH-nya adalah 25%, untuk tahun 2020 dan 2021 menjadi 22%, dan untuk tahun 2022 dan seterusnya itu tarifnya menjadi 20%. Dan bagi perusahaan yang memenuhi syarat untuk go public atau TBK mendapatkan tambahan potongan sebesar 3%. Kemudian yang kedua adalah perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik, dan yang ketiga dari Perpu ini dan Undang-Undang ini adalah perpanjangan waktu dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Fokus yang keempat adalah memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan biaya masuk untuk penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguat ekonomi nasional. Kemudian untuk PP nomor 29 tahun 2020 ya, itu merupakan fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan COVID-19. Dia memuat dari 5 fasilitas. Yang pertama adalah bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan, antiseptik, hand sanitizer, atau disinfektan, dapat menerima tambahan pengurangan penghasilan itu sebesar 30% dari biaya produksi yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua adalah diperkenankan memperhitungkan donasi atau sumbangan sebagai pengurang penghasilan bruto bagi wajib pajak yang memberikan sumbangan tersebut dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga dari PP nomor 29 ini adalah bagi tenaga kesehatan serta tenaga pendukung kesehatan mendapatkan honorarium atau imbalan lain dari pemerintah yang dikenai pajak penghasilan dengan tarif 0%. Kemudian bagi WP yang menyewakan tanah bangunan dan harta lainnya kepada pemerintah dalam hal penanganan COVID-19 ini mendapatkan penghasilan sewa penuh dengan tarif PPH 0%. Kemudian yang kelima, pemerintah juga memberikan fasilitas kepada emiten yang melakukan pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa. Bisa di next. Nah, untuk langkah yang harus strategi di tahun 2020 dan 2021 nanti, yaitu bagaimana cara mengoptimalisasikan dari sisi penerimaan pajak. Dari DJP itu
ada dua hal yang akan dilakukan, yaitu yang pertama adalah dengan melakukan perluasan tax base, yaitu dalam hal penambahan objek dan subjek pajak baru, dan yang kedua adalah peningkatan kepatuhan dari wajib pajak. Itu ada 3 yang akan dilakukan. Yang pertama adalah peningkatan pelayanan dan edukasi perpajakan, kemudian model pengawasan yang terstruktur dan terukur, dan yang ketiga adalah reformasi perpajakan dalam hal organisasi IT dan berbasis data. Bisa di next. Dalam hal penambahan perluasan tax base tadi, penambahan objek dan subjek pajak baru, ya, itu untuk PPH memberikan hak pemajakan PPH bagi Indonesia atas penghasilan pelaku usaha luar negeri yang berasal dari transaksi elektronik yang kepada konsumen di Indonesia, yang awalnya itu adalah berdasarkan physical presence atau harus ada BUT di Indonesia, kemudian dirubah menjadi significant economic presence yang fokus pada peredaran bruto konsolidasi grup usaha, penjualan di Indonesia, dan penggunaan aktif media digital di Indonesia. Kemudian untuk PPN itu sendiri, ya, pengenaan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak yang tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean itu melalui perdagangan melalui sistem elektronik, dan di mana penyelenggara melalui sistem elektronik ini merupakan pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Jadi itu dalam hal penambahan objek dan subjek pajak baru. Di next. Ini adalah ringkasan daripada jenis pajaknya, ya, yang keterkaitan dalam hal ekonomi digital di Indonesia. Di next. Kemudian yang kedua, dalam hal peningkatan kepatuhan dari wajib pajak, itu yang pertama itu adalah peningkatan pelayanan dan edukasi perpajakan, di mana DJP melakukan perubahan dalam peningkatan pelayanan yang awalnya dilakukan tatap muka, itu beralih ke layanan yang bersifat online. Nah, hal ini bisa dilihat bahwa ada tiga fokus yang akan dilakukan, yaitu kerjasama dan regulasi, itu integrasi materi kesadaran pajak dalam bahan ajar, dan kemudian dalam materi kesadaran pajak dalam sistem pembelajaran online. Kemudian dari literasi, ya, disediakan pula untuk penyediaan konten media, pengembangan microsite, kemudian publikasi yang berfungsi agar wajib pajak itu mudah dalam mendapatkan informasi walaupun dalam kondisi saat ini. Kemudian untuk dari sisi kesiswaan dan kemahasiswaan juga dibuat penelitian dan pengembangan. Dalam hal penelitian, saya di kampus juga sebagai dosen pembimbing skripsi, di mana dalam kondisi saat ini agak susah untuk bertemu langsung kepada pihak kantor pajak, dan sangat dibantu sekali dengan hal ini, bahwa dalam penelitiannya itu dari mulai persyaratan sampai dengan wawancara, kemudian sampai dengan hasil mendapatkan data-data, itu semuanya dilakukan dalam bentuk online, sehingga mahasiswa-mahasiswa pun dengan mudah dapat menyelesaikan skripsinya seperti itu.
Kemudian ada edukasi juga yang dilakukan oleh DJP dan untuk bekerja sama dari berbagai macam pihak dan semuanya juga dilakukan dalam bentuk online. Next. Untuk yang kedua adalah dalam hal model pengawasan yang terstruktur dan terukur, di mana DJP melakukan ekstensifikasi berbasis kewilayahan yang berdasarkan data yang valid, kemudian dilakukan juga pengawasan wajib pajak yang berbasis penerimaan, dan harus juga dilakukan sebagai tindak lanjut dalam hal pengawasan, yaitu melalui pemeriksaan dan penagihan. Next. Kemudian yang ketiga adalah reformasi perpajakan dalam hal organisasi IT dan berbasis data. Untuk ini semua informasi itu bisa dilakukan dengan layanan online, kemudian bisa dengan layanan telepon atau non telepon, kemudian ada back end contact center. Dan sekarang ini untuk kita berhubungan dengan pihak pajak, AR, ataupun bagian pemeriksaan, itu semuanya kita berkomunikasi bisa dengan melalui telepon, saling berdiskusi, saling menanyakan, kemudian datanya dikirim melalui email, dan disupport dalam pelaporannya juga semuanya berbasis online. Pak Alif, mohon maaf, waktunya 2 menit lagi ya, Pak? Iya. Pak. Kemudian untuk yang selanjutnya, next. Nah, ini adalah data fasilitas perpajakan di negara-negara dunia. Jadi tidak hanya Indonesia saja yang memberikan insentif, kemudian langkah-langkah apa untuk menaikkan income di kemudian hari. Ya, bisa dilihat dari PPh Badan di berbagai negara, ada juga yang melakukan restitusi dipercepat, kemudian penangguhan pembayaran pajak, ada fleksibilitas pembayaran hutang pajak. Bagi orang pribadi juga ada penangguhan pelaporan pajak, ada penangguhan pembayaran pajak dan fleksibilitas dalam pembayaran hutang pajak. Dari sisi PPN juga ada restitusi dipercepat sama penangguhan pembayaran pajak. Itu saja yang saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi saya sendiri. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Lenida Ayuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Alif. Mungkin kita sampaikan virtual applause dulu ya untuk kedua pembicara kita yang sudah komprehensif sekali pemaparannya. Nah, ini juga sepertinya akan banyak ini nih ya mahasiswa yang ikut mencatat gitu ya di depan laptop dari pemaparan Pak Alif tadi. Nah, saya overview sedikit dari yang tadi Pak Alif paparkan. Memang ternyata sudah banyak sekali ya upaya atau respon yang telah dilakukan pemerintah. Tadi Pak Alif juga membagi atau mendikotomikannya menjadi 2, yaitu support pajak untuk penanganan COVID-19 dan juga support pajak untuk dukungan dan pemulihan dunia usaha. Ternyata memang banyak juga nih perluasan untuk sektor dan juga KLU terdampak gitu ya. Mungkin yang paling progresif ini adalah instrumen penurunan tarif PPh Badan. Nah, untuk strategi DJP ke depan untuk optimalisasi penerimaan itu adalah ada 2 ya utamanya, yaitu perluasan tax base dan juga peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tadi juga sempat disinggung mengenai pengenaan PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik seperti itu ya. Dan dari tatanan administrasi sendiri, ada transformasi pelayanan dari offline menuju offline, ada reformasi IT dan juga basis data. Selain itu, DJP juga berupaya untuk meningkatkan edukasi perpajakan ya, jadi luar biasa sekali effortnya untuk mahasiswa pajak ya khususnya. Nah, baik, selanjutnya kita akan beralih kepada sesi tanya-jawab dari peserta. Saya akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk dari Google Form yang telah disebarkan panitia. Jadi bagi para peserta ini sering-sering untuk melihat kolom chat ya di Zoom ini, karena ada link gitu ya yang berisi form untuk mengajukan pertanyaan. Seperti itu.
Baik, saya bacakan dulu. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini kebetulan hampir-hampir mirip nih, Pak Alif Pak Yasir pertanyaannya. Jadi mungkin saya bisa gabungkan atau merge gitu ya, beberapa pertanyaan. Ini untuk Pak Yasir terlebih dahulu nih, ada dari Bapak Lutfi dari BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wah, luar biasa. Halo Bangka Belitung. Lalu juga ada dari Bapak Emerson dari Universitas Brawijaya. Ini hampir mirip pertanyaannya. Menanyakan ke Bapak Yasir, sebenarnya instrumen apa yang paling tepat dalam mengatasi krisis ekonomi akibat pandemi ini, dan juga siapa aktor yang paling berperan, seperti itu, untuk mencapai outlook proyeksi 2021 yang tadi Pak Alif sampaikan. Kira-kira kebijakannya seperti apa, dan stakeholder utamanya tuh siapa saja gitu, Pak. Silakan Pak Yasir. Ya, terima kasih Pak Lutfi dan Pak Emerson. Instrumen apa yang paling tepat dalam krisis ekonomi? Kalau Pak Dede tanyain itu, good policy is goodbye gitu ya. Tapi gini lah, saya melihat gini, kalau krisis itu sebenarnya kita jangan, bukannya, disarankan agar lebih expand, belanja itu. Ya, itu yang dilakukan pemerintah ya. Banyak program seperti misalnya program padat karya, bantuan kredit pada UMKM dan korporasi, itu ada di program pemulihan ekonomi nasional ya, disingkat PEN. Tapi kalau bisa itu sebaiknya disasar dulu. Kalau misalnya dari sisi expenditure ya, itu kan yang paling tinggi adalah konsumsi masyarakat ya. Maka sasarannya adalah bagaimana agar masyarakat tetap bisa konsumsi. Itu seperti bansos. Untuk orang miskin tetap diberikan bansos, mereka bisa belanja. Jangan ditabung, dibelanjakan. Kalau kita kelas menengah itu kalau dapat penghasilan malah ditabung ya. Bukan dibelanjakan. Belanja. Apalagi tadi. Kemudian kalau dari sisi produksi, ya, dari sisi produksi, lihatlah sektor mana yang paling besar terkena. Dari ukurannya besar dan dia juga terkena. Misalnya kalau Indonesia itu adalah manufaktur ya, itu sekitar 20-an%, di mana ada 8 juta tenaga kerja di situ. Kalau menciptakan produksi dengan menstimulus permintaan, demand. Kalau konsumsinya ada, maka insya Allah produksinya akan jalan terus. Kalau produksinya ada, insya Allah konsumsinya jalan terus. Seperti itu. Jadi, seperti tadi saya contohkan begini. Kalau investasi itu 70%-nya adalah bangunan, itu aja disasar. Misalnya, kalau Keynes itu kasarnya begini kan, orang suruh gali tanah, hari ini gali tanah dibayar, besoknya suruh nimbun lagi dibayar, besoknya lagi suruh gali tanah dibayar. Itu sarkasmenya ya. Tapi kalau gini, bikinlah public works ya, seperti bikin jalan baru, jembatan baru, bikin bangunan baru, dengan harapan stimulus di sisi bangunan itu akan meningkatkan investasi. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yasir. Jadi memang tadi mungkin kembali lagi pendekatannya adalah dari ini ya, struktur PDB itu sendiri ya, sektor-sektor yang berkontribusi paling besar gitu ya, dan juga paling terdampak itu mungkin bisa difokuskan oleh pemerintah seperti itu. Dan juga tadi dari sisi government spending-nya sendiri,
itu perlu dialokasikan untuk sektor-sektor yang strategis dan juga yang mempunyai nilai reinvestasi publik seperti itu ya, Pak Yasir. Tadi mungkin yang ini Pak, stakeholder kunci gitu. Siapa aja aktor-aktor yang berperan paling besar seperti itu Pak? Ya tentunya pemerintah ya. Sebuah orang bilang ekonomi itu invisible hand gitu ya, tapi pemerintah walaupun secara share itu nggak besar 8%-an, tapi dia bisa menggerakkan ini dana mau dilarikan kemana nih? Mereka bisa narik pajak untuk menggunakannya sebagai belanja atau menarik utang untuk menggunakannya sebagai belanja. Mereka bisa menentukan. Kami bisa menentukan. Untuk hal yang lebih teknis ya, di dalam tabel input output kita kenal dengan namanya multiplier ya. Jadi dicarilah sektor yang paling banyak multipliernya. Kalau sektor itu digerakkan, dia akan menggerakkan sektor yang lainnya, baik ke depan maupun ke belakang gitu ya. Konstruksi adalah salah satu sektor yang mempunyai multiplier tinggi. Nggak sampai 2, tapi 1,4-an gitu ya. Itu artinya setiap pengeluaran Rp1 akan menghasilkan Rp1,4 ke ekonomi. Jadi carilah satu sektor yang punya multiplier tinggi. Pemerintah, kedua kerjasama dengan Bank Indonesia. Ya. Pemerintah nggak akan bisa narik utang banyak tanpa ada berdasarkan dari Bank Indonesia. Ketiga, dunia usaha. Menurut saya, dunia usaha itu jangan karena COVID ini jangan membatasi diri, tapi bekerjalah seperti biasa, tapi dengan protokol kesehatan yang lebih ketat gitu ya. Kalau itu jalan, insya Allah semua jalan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Yasir atas respon dan jawabannya. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan yang mungkin tepat ditujukan kepada Pak Alif gitu ya. Ini lagi-lagi gabungan nih dari beberapa pertanyaan dari Bapak Fikmel Binaturan dari DJP nih Pak. Ini juga sepertinya ingin menanyakan nih bagaimana sih DJP ini kan setelah mengeluarkan kebijakan insentif perpajakan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang tadi juga Pak Alif sampaikan beragam gitu ya. Nah, Bapak Fikmel ini menanyakan apakah sudah tepat gitu Pak jenis-jenis insentif yang diterbitkan DJP tersebut gitu. Lalu ada juga dari Pak Satrio dari PT Asrindo ini menanyakan juga salah satu jenis insentif pajak yaitu PPh 22 impor untuk medis. Apakah tepat apabila PPh 22 impor untuk medis itu masih difasilitasi? Ini Bapak Satrio membandingkan dengan negara lain nih, yaitu Amerika dan Kanada ini sudah membatasi impor untuk menggerakkan perekonomian lokal. Seperti itu, Pak. Yang terakhir mungkin, maaf ya Pak ya, ada banyak. Yang ketiga adalah prospek dari pajak digital, Pak. Itu ditanyakan oleh Pak Salomo Depi. Seperti apa? Jadi yang pertama tadi adalah apakah sudah tepat insentifnya, lalu yang kedua mengenai PPh impor, dua-dua impor untuk medis, lalu yang ketiga adalah prospek pajak digital. Silakan Pak. Ya, oke. Terima kasih Ibu Lenida. Terima kasih untuk Bapak Fikmel tadi ya, dari Bapak Fikmel DJP. Apakah insentif pajak itu yang sekarang itu sudah tepat gitu? Kalau dilihat dari yang telah dilakukan dari bulan yang dari awal diberikan insentif, kemudian sampai dengan terakhir di Juni kemarin kan kita lihat bahwa penerimaan dari sisi pajak itu sudah lebih membaik gitu kan. Kalau menurut perspektif saya sendiri bahwa untuk saat ini memang insentif yang ada sekarang itu mengarah ke dalam perbaikan gitu. Tapi apakah ini akan
terus akan digunakan sampai yang berlanjut di kemudian. Kalau menurut saya untuk insentif ini juga dari pihak DJP juga jangan terlalu fokus kepada insentif gitu, karena insentif ini juga bisa membahayakan. Dia bisa dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu yang memang istilahnya dalam hal mengurangi, jadi ada niatan insentif ini dipergunakan untuk dari pihak-pihak yang tidak seharusnya itu untuk untuk menurunkan pembayaran pajak itu, ya, itu menurut saya. Kemudian yang pertanyaan kedua dari bapak siapa? Tadi. Bapak Satrio. Bapak Satrio dari ya. PT Asrindo ya. Ini terkait dengan PPh 22 itu. Apakah PPh 22 impor tepat masih difasilitasi? Kalau menurut saya selama dari apabila dari perusahaan-perusahaan di dalam negeri yang memang belum sanggup untuk memproduksi bahan-bahan untuk menangani COVID ini, saya rasa perlu gitu. Tetapi apabila memang sudah bisa diproduksi sendiri dalam negeri, ya ini harus difikirkan kembali gitu, tidak diberikan insentif karena untuk mengurangi impor juga seperti itu. Kemudian dengan Bapak Salomo ya, bagaimana prospek pajak digitalnya ke depan? Ya. Saya rasa untuk di kemudian hari, apalagi dengan zaman sekarang semuanya serba online, ya kan? Kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar negeri, karena misalkan yang tadi yang saya jelaskan untuk transaksi online yang dari pihak luar negeri itu sampai untuk pengenaan BUT-nya pada awalnya kan dia harus istilahnya dia harus berada di Indonesia. Tapi dengan online ini mereka dapat memperoleh penghasilan dari Indonesia, tetapi dia tidak berada di Indonesia, yang ini yang menyebabkan kelemahan seperti itu, sehingga dari negara kita tidak bisa mengambil mengenakan pajak atas transaksi tersebut. Oleh karena itu, karena di kemudian hari juga akan transaksi yang online ini akan semakin banyak dan itu bisa mempermudah bagi pihak-pihak untuk memperoleh penghasilan atau omset dari situ, maka ini sangat bagus sekali, apalagi yang tadi sudah dijelaskan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk PPN khususnya yang sudah ditetapkan untuk transaksi ini dikenakan PPN seperti itu. Ya, itu aja Ibu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Alif. Ini saya sampaikan lagi pertanyaan dari yang ditujukan untuk Pak Yasir juga. Mungkin yang pertama adalah melengkapi atau menanggapi juga nih beberapa pertanyaan yang masuk terkait dengan pajak dan ekonomi digital seperti itu ya. Ini ada berbagai macam nih pertanyaannya. Mungkin Pak Yasir bisa menanggapi dari sisi makroekonominya begitu ya Pak ya. Kira-kira bagaimana prospek ekonomi digital ke depan dan bagaimana mekanisme untuk mengoptimalisasi penerimaannya seperti itu Pak Yasir, mohon maaf. Terima kasih. Prospek ekonomi digital dan perpajakannya Bu ya? Iya, dari segi makroekonominya mungkin Pak. Oh, makroekonominya. Ya. Kebetulan kemarin saya sempat ikut
tim yang sedang mengkaji ya seberapa besar potensi dari ekonomi digital. Ini bukan cuman transaksi di marketplace seperti Bukalapak atau Tokopedia, Bu ya, tapi lebih ke misalnya barang yang intangible, katakanlah produk rekaman atau film dari luar negeri, atau bahkan game dari luar sharing negeri. ekonomi ya Pak ya? Ya. Di sharing ekonomi gitu ya? Iya. Mekanismenya. Bahkan dari semacam game luar negeri gitu ya. Itu kalau dilihat dari struktur impor, Bu, itu kan jasa, tadi ada halaman saya, jasa itu sekitar 20% atau 18% ya dari total impor itu ya. Dan impor yang terkait rekaman atau film gitu itu kecil sekali share-nya dari impor itu. Itu ada indikasi bahwa memang selama ini belum tercatat dengan baik. Mungkin transaksinya banyak, tapi belum tercatat dengan baik. Nah itu kan, jadi perlu pemerintah sendiri perlu tahu ini berapa sih sebenarnya potensinya gitu ya. Kalau terkait dengan ekonomi digital sendiri, salah satu transformasi yang kita rencanakan memang Indonesia ke depan, ekonomi Indonesia adalah ekonomi digital. Itu bagian dari transformasi. Makanya salah satu investasi yang paling diinginkan oleh pemerintah adalah investasi di bidang infrastruktur komunikasi. Ya, baik. Terima kasih. Oke, jadi baik, sejalan ya sebenarnya ya respon dari Pak Alif dan juga Pak Yasir terkait dengan prospek ekonomi dan juga pajak digital itu sendiri seperti itu ya. Pertanyaan kedua Pak Yasir, ini dari Bu Yulia Indrawati dari Universitas Jember. Sebenarnya berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan secara real gitu ya untuk ekonomi benar-benar pulih seperti itu Pak? Saya senang bertanya seperti ini nih. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ini kasus besar ya. Belum pernah ada sebelumnya. Gitu. Tahun 98 itu sekitar 3-5 tahun kita udah normal. Tahun 2009 kalau negara-negara maju tumbuh minus, kita malah tumbuh 4,6. Itu luar biasa. Kalau ini saya lihat tadi ya, dengan skenario, jadi ekonomi Indonesia itu ada kapasitas maksimalnya. Kalau kita lihat track record di tahun 2018-2019, itu pertumbuhan perkuartalan Indonesia itu dalam nilai real atau volume ya, itu maksimal 110 triliun. 110 triliun. Jadi dari kuartal 1 ke kuartal 2 itu nambahnya maksimal 100 triliun. Biasanya paling tinggi itu kuartal 3. Mungkin itu yang 100 triliun ya. Biasanya dari kuartal 4, kuartal 1 itu minus. Dengan pakai skenario optimis ekonomi Indonesia secara volume itu nambah 110 triliun, itu di 2000, kita sudah di 2020 nih ya. Kalau kuartal 2 itu minus 4, kuartal 3-nya pasti minus juga. Saya 99% yakin itu akan minus juga. Secara total, di 2020, Indonesia mungkin kontraksi. Kuartal 2, kuartal 3 minus, itu udah resesi ya. 2 kali minus udah resesi. Di kuartal 4 mungkin plus kecil gitu. Tapi secara keseluruhan tetap minus. Di di tahun 2021, kalau semua sudah balik, kan perkiraan pemerintah begini, pada kuartal 1, kuartal 2 itu kita di 2021 ya, itu masih akan tertatih-tatih. Mungkin vaksin itu akan baru bisa digunakan pada akhir kuartal 2. Jadi kuartal 1, kuartal 2 itu masih pelan-pelan jalannya, kuartal 3, kuartal 4 baru bisa ngebut. Dengan pertimbangan seperti itu, sebenarnya kita udah balik ini di tahun 2021, udah tumbuh positif, tapi masih belum
penuh. Ya bayangkan aja ya, sekarang ini kan semua itu kan seperti kapasitas setengah ya, seperti half capacity ya. Restoran setengah, nanti bioskop juga kalau dipakai itu cuma boleh setengah, pusat perbelanjaan nggak boleh rame-rame gitu ya. Dengan pertimbangan itu, kita udah bisa bangkit di tahun 2021, tapi masih belum full capacity, sekitar 4%-an. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Yasir atas respon dan jawabannya. Selanjutnya, mungkin karena waktunya juga sudah terbatas, saya akan berikan kesempatan bagi peserta yang ingin menanyakan secara langsung kepada para pembicara dengan menekan tombol raise hands ya yang terdapat pada dashboard Zoom masing-masing. Silakan bagi yang ingin menanyakan langsung menekan tombol raise hand. Ada yang ingin bertanya langsung? Oke, sambil menunggu, sepertinya belum ada. Kita jawab dulu dari pertanyaan yang sudah masuk. Masih banyak lagi sebenarnya pertanyaan. Untuk mungkin Bapak Alif. Nah, Pak, ini ada Pak Irfan dari PT Shinko Kogyo Indonesia. Ini memberikan pernyataan dan pertanyaan begitu ya. Pak Irfan menyatakan bahwa bagi kami WP di industri manufaktur itu telah mendapatkan stimulus yang cukup baik dari pemerintah. Nah, action apa lagi yang perlu kami lakukan atau mungkin yang perlu pemerintah juga lakukan agar dapat mendorong industri manufaktur agar bisa menggeliat lagi seperti itu, Pak Alif? Jika sudah mendapatkan stimulus yang cukup baik, apalagi nih Pak, next action-nya? Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Lenida dan Bapak Irfan untuk stimulus yang sudah diberikan amat sangat berpengaruh ya bagi perusahaan Bapak Irfan. Kita sih kira-kira untuk untuk bagi stimulus yang akan, kalau menurut saya seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa DJP itu kan fokus kepada kepatuhan gitu ya. Jadi kalau seandainya memang untuk objek-objek baru di DJP kan tadi ada dua hal yang akan terus ditingkatkan sampai ke depannya. Yang pertama adalah adanya penentuan objek dan subjek pajak baru, kemudian sama dari segi kepatuhan. Kalau untuk ke depannya supaya lebih baik ya bagi saya itu harus yang ditingkatkan adalah untuk saat ini dari sisi kepatuhannya dulu gitu ya, karena tanpa adanya kepatuhan dari WP otomatis apapun yang akan diprogramkan oleh DJP dalam hal memajukan negara ini ke depannya itu juga agak susah gitu. Jadi istilahnya amat sangat mengharapkan gitu ya kalau dari sisi saya bahwa kepatuhan itu ditingkatkan, apalagi untuk kedepannya adalah kita transaksinya adalah lebih banyak menggunakan transaksi online. Karena kalau seandainya transaksi online ini kan kita bisa lihat untuk saat ini kan agak susah ya untuk diidentifikasi dan segala macam. Oleh karena itu bagi pemerintah khususnya DJP membuat kebijakan-kebijakan baru yang memang untuk transaksi-transaksi online ke depannya dari itu saja saya Ibu Lendida. Ya,
Ya, siap Pak. Terima kasih banyak. Nah. Jadi ya itu tadi ya, sebenarnya kan sudah ada strategi optimalisasi ya, yaitu perluasan basis pajak dan juga kepatuhan. Nah, sehingga itu yang perlu dioptimalisasi juga seperti itu ya, Pak Alif ya. Baik, terima kasih banyak Pak Alif. Nah, sekali lagi saya mungkin memberikan kesempatan bagi peserta yang ingin bertanya langsung dengan mengklik tombol raise hands. Tadi sepertinya ada sebelum sesi tanya jawab ini, jadi mungkin bisa diulang ya, yang tadi telah menunjuk tangan terlebih dahulu. Dan jangan cepat-cepat untuk menurunkan tangannya ya, sehingga bisa kami deteksi. Silahkan, ada dari Bapak dan Ibu. Sambil menunggu, boleh saya menambahkan jawaban? Siap, Pak. Ya, baik, Pak Yasir, silakan. Dari PT Senkyu ya. Apa yang mesti dilakukan selanjutnya? Kalau saya bilang sih produksi barang, Pak. Produksi barang, kalau misalnya sulit modal kerja, ambil kredit, Pak. Pemerintah menjamin 60, 40, atau bahkan 80, 20 untuk menjamin kredit. Untuk modal kerja. Kemudian kalau misalnya barang nggak laku di dalam negeri, ekspor, Pak. Ekspor lebih preferable, itu bantu ekonomi banget. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya, tambahan ini ya Pak ya, jawabannya. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Berarti mungkin saya cukupkan dulu ya sesi tanya jawabnya, mengingat juga waktu kita yang sudah hampir habis. Nah, kembali lagi saya terima kasih banyak lagi ya Pak ya, Pak Yasir dan juga Pak Alif atas materi dan juga jawabannya yang sungguh luar biasa. Nah, kembali lagi saya sampaikan nih ke peserta, nanti akan diberikan slide materi presentasi, namun sebelumnya perlu mengisi lembar evaluasi terlebih dahulu yang akan dikirimkan melalui email. Baik, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara webinar. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Darussalam, Bapak Dani Septriadi, Bapak Bawono Kristiaji, Ibu Novianita, para pembicara, dan Bapak dan Ibu peserta yang telah berpartisipasi dalam webinar pada hari ini. Hingga saat ini masih bertahan 390 peserta. Ini sungguh pencapaian yang luar biasa. Semoga diskusi kita bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa juga untuk simak terus di DTC News untuk info event dan webinar selanjutnya. Terima kasih, saya Lenida Ayumi, pamit undur diri. Tetap semangat dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.